Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, semuanya di kelas ini apakah hadir semuanya? Hadir? Oke, bagus sekali ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita selanjutnya, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu lanjut pada pembahasan materi kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Syifa hadir. Furqan hadir. Siti Aisyah hadir. Rashid hadir. Oke. Bagus, berarti semuanya anak ibu di kelas ini hadir semua pada hari ini. Berarti semua dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Baiklah, berarti kita lanjut proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu lanjutkan, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini anak-anak ibu apakah sudah ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan bagi yang tahu. Ya, Syifa silahkan. Oke, bagus sekali Syifa. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang ketentuan haji dan umrah. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang ketentuan haji. Anak-anak ibu, apakah sudah ada yang tahu apa itu haji? Belum? Oke, baiklah, ibu akan menerangkan. Jadi haji itu merupakan rukun Islam yang ke rukun Islam yang kelima. Nah, haji secara bahasa memiliki arti al-qasdu yang artinya menyengaja. Sedangkan haji secara istilah yaitu suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itulah pengertian dari haji secara bahasa dan secara istilah. Kita lanjut pada hukum haji. Mengerjakan haji itu hukumnya fardu ain atau wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Nah, jadi hukum haji itu yaitu fardu ain atau wajib bagi yang mampu. Nah, ada juga dalil yang terkait dengan haji yaitu pada surat Ali Imran ayat 97. Silahkan dibuka semua Al-Qur'annya dan mari disimak. Ibu akan membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas atau diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang masuknya Baitullah, amanah dia, dan diantaranya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu, dan mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, itulah dalil yang terkait dengan haji, yaitu pada surat Al-Imran ayat 97. Suraqallahul azim. Nah, itu tadi ayat yang berkaitan dengan haji. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat haji. Syarat haji itu ada 5. Yang pertama itu Islam, yang kedua baligh, yaitu sudah sampai umurnya dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga itu berakal, dan di sini berakal itu maksudnya tidak gila. Yang keempat itu merdeka,
Merdeka di sini yaitu merdeka dari perbudakan. Yang kelima itu adalah istita'ah, yaitu mampu melaksanakannya. Mampu di sini baik dari segi kesehatan atau mampu dari segi keuangan. Nah, itulah tadi syarat-syarat dari haji. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun haji. Nah, apa itu rukun haji? Rukun haji yaitu amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain walaupun dengan dam atau denda. Nah, maka jika ditinggalkan rukun haji ini, maka hajinya tidak sah. Adapun rukun haji diantaranya, yang pertama itu ihram. Apa itu ihram? Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakannya pakaian ihram yang berwarna putih. Yang kedua ada wukuf di Padang Arafah. Nah, wukuf itu yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang dimulai dari waktu zuhur sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang ketiga ada tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang keempat ada sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, yaitu sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kelima ada tahallul. Apa itu tahallul? Yaitu menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram, yang ditandai dengan mencukur atau memotong rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Yang terakhir itu tertib, yaitu melaksanakan ketentuan tadi secara berurutan. Nah, itulah tadi rukun dari haji. Nah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu tentang wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji yaitu amalan dalam ibadah haji yang wajib kita kerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Nah, jika ia tinggalkan, maka hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau dengan membayar denda. Adapun wajib haji diantaranya yang pertama berihram sesuai dengan mikatnya, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga bermalam di Mina, yang keempat melontar jumrah Aqobah, yang kelima melontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqobah. Yang keenam ada menjauhkan diri dari larangan ihram, yang keenam tawaf wada. Nah, itulah tadi wajib haji. Nah, berarti itulah pembahasan kita tentang ketentuan dari haji. Baik, sebelum Ibu lanjut pada pembahasan selanjutnya pada ketentuan umroh, apakah ada di antara anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketentuan umroh. Nah, umroh secara bahasa berarti ziarah atau berkunjung, sedangkan secara istilah yaitu menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, umroh itu ada 2 macam. Yang pertama itu umroh sunnah, yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji atau bulan-bulan haji. Yang kedua ada umroh wajib, yaitu umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji. Selain itu juga ada umroh nazar selain yang tadi. Nah, itulah macam-macam dari umroh. Kita lanjut pada hukum dari umroh. Umroh itu hukumnya adalah fardhu ain atau wajib atas tiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan yang mampu. Nah, baik, berarti itulah tadi hukum dari umroh. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan syarat-syarat umroh. Syarat umroh itu ada 5, hampir sama dengan syarat haji tadi. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima yaitu istis'a atau mampu. Nah, pembahasan selanjutnya kita masuk pada rukun-rukun dari umroh. Yang pertama itu ada ihram, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umroh. Yang kedua ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga ada sa'i. Yang keempat ada tahallul, yaitu mencukur atau mengunting rambut paling sedikit 3 helai. Yang kelima itu tertib, yaitu dilakukan
uh, rukun tadi secara berurutan. Nah, itulah rukun dari umroh. Kita lanjut pada wajib dari umroh. Ada 2. Yang pertama yaitu niat ihram dari mikot. Yang kedua meninggalkan segala larangan umroh. Nah, baik, itulah tadi pembahasan kita tentang umroh. Berarti sudah kita bahas semua, yaitu tentang haji, ketentuan haji dan ketentuan umroh. Baik, masih ada pembahasan terakhir, yaitu tentang hikmah diwajibkannya haji dan umroh. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Apakah ada? Baik, berarti kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah diwajibkannya haji dan umroh. Nah, hikmahnya yang pertama itu yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah. Yang kedua yaitu mendapat ampunan dosa dan mendapat balasan surganya Allah. Yang ketiga yaitu dapat terbukanya wawasan. Yang keempat itu menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima saling mengenal dan saling menasihati. Dan yang terakhir yang keenam yaitu mempelajari agamanya Allah. Nah, itulah 6 buah hikmah yang dapat kita ambil dari diwajibkannya haji dan umrah. Nah, baik, itulah pembahasan kita tadi mengenai ketentuan haji dan umrah. Baik, di antara anak-anak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Silahkan diangkat tangannya yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada anak Ibu. Silahkan Nasyid, coba jelaskan kembali apa itu pengertian haji. Ya, bagus sekali ya. Jadi haji itu secara bahasa memiliki arti al-qasdu yang artinya menyengaja, sedangkan secara istilah haji itu yaitu suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tadi ada haji. Haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Haji secara bahasa yaitu berarti al-qasdu yang artinya menyengaja, sedangkan secara istilah yaitu suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, menjalankan haji itu tadi hukumnya fardu ain bagi yang mampu. Dan syarat-syarat haji ada 5, itu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan isti'ah, yaitu mampu melaksanakannya. Yang kedua ada umrah. Umrah itu berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan secara istilah umrah itu menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala disertai dengan syarat-syarat tertentu. Hukum dari umrah itu sama dengan haji, yaitu fardu ain bagi yang mampu. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan silahkan dibuka bukunya halaman 56. Kerjakan tugas yang ada pada halaman tersebut semuanya di buku tugas dan dikumpulkan pada minggu depan. Oke, Ibu rasa cukup pada hari ini pelajaran kita. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya dan bagi Ibu juga. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan Ibu akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.